Bikin jam digital modal 2 bahan aja tapi hasilnya bisa akurat. Gimana sih caranya? Dan hasilnya bisa sekeren ini. Cek videonya ya. Oke teman-teman, selamat datang di channel aku, di channel RE atau Rizky Elektro. Jadi di channel ini akan membahas seputar mengenai tentang elektronika dasar dan semacamnya lah yang berhubungan dengan elektronik. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal share ke kalian gimana sih caranya buat jam digital cuman modal 2 bahan aja, yaitu modul ISP8266 dan modul LED Matrix 1729 Max, yang nanti itu hasilnya bisa akurat teman-teman, sama seperti kayak jam pada umumnya. Nanti itu kita nggak pakai RTC modul ya untuk kontrol waktunya, jadi kita nanti pakai koneksi wifi nya nanti itu kita pakai server NTP. Jadi dari server sendiri yang akan mengontrol waktunya yang ada di Indonesia gitu. Oke, langsung ke tutorialnya aja ya teman-teman, simak sampai akhir biar kalian nggak bingung, biar kalian nggak salah di tengah jalan gitu. Pertama-tama kita harus siapin alat dan bahannya dulu ya itu jelas lah ya, kita harus siapin dulu karena kan nanti nggak bisa buat kalau nggak ada alat dan bahannya. Ini aku cantumin di layarnya untuk alat dan bahan-bahannya. Untuk yang pertama itu ada breadboard, LED Matrix Max 1792, modul ISP8266 dan kabel jumper secukupnya. Ini aku tambahin soket DC ya teman-teman, untuk nanti kasih tegangan ke ISP atau ke LED-nya. Ini udah aku kasih jumper untuk ke breadboardnya juga. Oke, sekarang kita masuk ke tahap wiring atau koneksi ya teman-teman. Untuk wiringnya nanti aku tempelin aja di layar biar kalian bisa screenshot atau pause videonya. Ini aku cepetin aja sih videonya untuk wiringnya biar kalian nggak bosen nontonnya, juga biar cepet juga sih videonya. Oke, untuk wiringnya aku tampilin di sini ya teman-teman. Kalian tinggal pause videonya aja biar bisa lihat untuk wiringnya. Nah, soket yang aku maksud di awal tadi itu gunanya di sini teman-teman. Kan soket ini kan soket DC ya, ada min sama plusnya. Jadi ini tuh untuk nyuplai si LED matrixnya. Kalau si ISP-nya kan udah kesuplai sama tegangan laptop nanti. Jadi kita tinggal mikirin tegangan buat si LED matrixnya. Ini aku pakai adaptor 5 volt ya, biar sesuai sama LED matrixnya yaitu 5 volt. Sebenarnya bisa juga sih teman-teman kalian pakai baterai yang 3,7 volt kayak gini untuk nyuplai si LED matrixnya, tapi aku saranin pakai adaptor aja sih biar tegangannya stabil di 5 volt. Nah, ini untuk soketnya tinggal ditancapin aja sih kutub positif sama kutub negatifnya ke breadboard. Nah, untuk ingetin aja sih teman-teman, lebih baik kalian cek dulu sih untuk wiringnya udah benar apa belum. Ini juga aku cek kedua kalinya, karena kan kalau udah di wiring terus kita tancapin ke laptop taunya ada yang salah kan nanti juga kita bingung sendiri ya kan. Mending dicek sendiri dulu aja sih untuk wiringnya. Oke, kalau dirasa udah cukup yakin sama wiringnya, kita tinggal upload aja sih programnya. Ini aku siapin kabel USB to micro karena kan modul ISP8266 kan uploadnya harus pakai kabel data micro ya. Jadi tinggal ditancapin aja mikronya ke ISP dan USB-nya nanti kita tancapin ke laptop. Oke, sekarang kita masuk ke programnya teman-teman. Untuk programnya nanti aku taruh di link deskripsi buat kalian yang mau download. Pastiin juga kalau di laptop atau PC kalian sudah ada install Arduino IDE atau Arduino yang biasa juga bisa sih. Ini untuk programnya kayak gini kurang lebih. Yang perlu kalian perhatiin tuh di sini teman-teman. Di nama wifi sama password wifi-nya itu harus diganti sama password wifi dan nama wifi di tempat kalian. Bisa dari modem wifi atau lewat hotspot HP. Di sini juga udah ada tulisan juga ya teman-teman untuk pin ke LED matrixnya kayak pin DIN, pin CS dan pin CLK. Bisa kalian cek lagi biar nantinya nggak salah.
Pastiin juga ya teman-teman kalau kalian udah install beberapa library yang aku cantumin di sini, ada 5 library yang harus kalian install. Untuk installnya bisa cek di video lain atau bisa search di Google, ada sih banyak tutorialnya. Pastiin juga kalau boardnya udah kalian pilih ke modul ISP8266. Kalau udah tinggal pilih port, compile, dan upload aja sih. Pastiin kalau udah bener-bener ke upload sebelum kalian lepas dari laptopnya. Oke, ini udah kondisi selesai di program si modul ISP8266 nya dan siap kita pakai untuk tes ke light metricnya. Sebelum kita tes, aku mau jumper dulu untuk tegangan dari adaptor 5V nanti akan dibagi ke ISP8266 dan juga modul light metric. Sebenarnya kalian juga bisa sih tetap pakai tegangan modul dari laptop, tegangan light metric dari adaptor. Tapi menurutku itu ribet sih, jadi aku jadiin satu aja buat tegangannya dari adaptor semua. Untuk cara jumpernya simpel banget ya teman-teman. Kalian ambil jumper male to female, tancapin ke pin V-in dari ISP8266, terus tancapin ke breadboard yang plus. Untuk groundnya nggak usah dipakai, nggak apa-apa sih, tapi kalau tetap dipakai juga nggak apa-apa. Oke sip, ini udah jadi semua, tinggal kita cek pakai adaptor, kita colokin ke 220 untuk tes si programnya udah bener belum, nanti tampilnya di light metric. Sebelumnya aku mau colok dulu ini soketnya ke adaptor DC 5V, yang 5V ya teman-teman, jangan pakai yang 12 karena nanti bisa terbakar komponen kalian karena kan tegangannya melebihi batas. Bentar ya teman-teman, aku ambil stop kontak dulu. Oke, ini udah ada, tinggal kita tancapin aja dan kita tunggu. Kalau si SP nya udah kedip biru sih itu artinya tegangan udah masuk ya, tinggal kita tunggu aja di light metricnya. Kok bentar kebalik guys, kebalik, bentar. Oke, ini udah aku balik ya teman-teman, nggak kayak tadi, jadi nggak bakal kebalik lagi tulisannya. Ini aku colokin lagi soket DC nya, lalu aku tancapin ke listrik. Kita tunggu sampai light metricnya menyala. Oke, ini udah ada tulisan wifi connected, artinya itu si ISP8266 nya itu udah terkonek sama wifi di tempat kalian ya teman-teman. Kalau udah gitu sih tinggal tunggu aja sih sampai jamnya itu muncul, karena nanti bakal muncul secara otomatis, jadi kalian gak usah panik kok nggak muncul langsung gitu. Nah kayak gini teman-teman, emang awalnya tuh nggak akurat, tapi setelah beberapa detik dia tuh akan menyesuaikan waktu yang ada di tempat kalian. Oke, sekarang kita buktiin apakah hasil jamnya ini tuh akurat sama jam di sini. Ini aku ambil handphone ya teman-teman untuk perbandingannya, dan bisa kalian lihat sendiri jam yang kita buat dari ISP8266 ini tuh sama persis sama jam yang ada di handphone aku saat ini. Jadi bisa dibilang ya akurat lah ya untuk kalibrasi waktunya. Nah kalau untuk di tempat gelap kurang lebih kayak gini sih teman-teman lukisnya. Menurut aku keren sih, bisa kalian tempel di dinding kamar kalian atau di ruang tamu, itu cocok banget. Dan sekali lagi nih tuh waktunya akurat ya teman-teman, nggak abal-abalan karena kita pakai server NTP. Oke, mungkin cukup segitu aja ya teman-teman video aku kali ini. Semoga bisa membantu kalian, bisa membantu kalian yang baru belajar project Arduino maupun ISP, IoT. Semoga kalian suka dengan konten ini. Dukung terus ya channel ini untuk bisa berkembang terus. Kalau kalian punya requestan buat project yang lain, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman.